Anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Demokrat, Beni Kabur Harman, baru-baru ini menjadi sorotan publik terkait sikap dan pernyataannya yang tidak konsisten alias plin-plan dan kontroversial. Ada momen menarik ketika menjelang rapat Komisi 3 DPR bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk membahas kasus Irjen Verdi Sambo. Sebelum rapat dimulai, Beni Harman terlihat berpelukan dengan Jenderal Sigit. Mereka juga saling melempar senyum dan berjabat tangan. Suasana yang terlihat cair dan hangat ini disaksikan oleh anggota Komisi 3 lainnya. Sahabat Kanal 3, kenapa saya bilang ini momen menarik? Karena situasi ini berbeda 180 derajat dengan beberapa hari sebelumnya. Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, dalam rapat bersama Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK, Beni Harman mengusulkan agar Jenderal Listio Sigit diberhentikan sementara dari jabatan Kapolri. Usulan ini terkait penanganannya dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J yang didalangi oleh Irjen Verdi Sambo. Menurut Beni, Polri telah melakukan kebohongan publik dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Seperti kita ketahui, di awal kasus ini terjadi, memang ada upaya-upaya untuk menutupi kejadian yang sesungguhnya secara sistematis, sebagaimana tercermin dari banyaknya personil Polri yang terlibat dalam upaya menutupi kasus ini. Untuk itu, Beni mengusulkan Kapolri dinonaktifkan sementara dan diambil alih oleh Menko Polhukam Mahfud MD selama pengusutan kasus Brigadir J masih berjalan. Beni menilai Kapolri berpotensi tersandra konflik kepentingan dalam menangani kasus teman sekaligus anak buahnya sendiri, Irjen Pol Verdi Sambo. Menurut Beni, penonaktifan Kapolri dapat membuat proses hukum berjalan secara objektif dan transparan. Sahabat Kanal 3, apakah kalian juga bingung kenapa setelah Kapolri dan tim sus mampu membongkar kasus ini dan menetapkan Verdi Sambo sebagai dalang dalam sandiwara yang merenggut nyawa Brigadir J, sekarang malah Kapolri diusulkan untuk dinonaktifkan? Kita tahu memang ada kedekatan antara Kapolri dengan Verdi Sambo sebagai bawahannya. Akan tetapi, Kapolri mempunyai keberanian untuk melepas kedekatannya itu dan mengambil langkah-langkah hukum yang tegas dan sangat terbuka dalam membongkar kasus ini. Janganlah seorang Kapolri yang telah bekerja baik, kemudian dicari-cari kesalahannya. Usulan penonaktifan Kapolri untuk menuntaskan kasus Verdi Sambo tidak ada korelasinya. Alias, jaka sembung bawa tambang, ya gak nyambung Bambang. Penonaktifan Kapolri justru akan memunculkan masalah baru dan menimbulkan kontroversi. Usulan ini sangat tidak berdasar, bahkan cenderung berbau politis untuk mendongkel Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bila sebuah kasus sudah digiring ke masalah politik, maka jadinya tidak sehat. Menurut saya, yang perlu dilakukan saat ini justru membiarkan Kapolri fokus bekerja bersama jajarannya untuk mengungkap kejadian tersebut secara jelas dan terang benderang hingga tuntas. Sejauh ini, Kapolri sudah on the track dalam penanganan kasus Brigadir J. Kapolri sudah bekerja cukup baik dalam upaya penuntasan kasus yang menjerat mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo tersebut.
Kalau pada awal penanganan kasus ini terkesan lamban, ini memang benar adanya. Itu semua kita akui. Akan tetapi, semua itu tidak luput dari banyaknya faktor yang menyebabkan penanganan kasus ini terkesan lambat. Pengungkapan kasus kematian Brigadir J tidaklah mudah. Karena dalam kasus ini melibatkan perwira tinggi yang memiliki posisi strategis dan memiliki pengaruh cukup besar untuk mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan. Inilah yang menyebabkan penanganan kasus terkesan lamban, hingga Presiden Jokowi berulang kali memberi pesan kepada Polri untuk bertindak tegas dalam mengungkap kasus ini secara transparan. Tapi yang paling penting, goalnya sudah kita rasakan saat ini. Kapolri dan tim sus telah berupaya maksimal dan bekerja maraton menangani kasus ini. Polri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J. Seharusnya kita memberi apresiasi kepada Kapolri, karena dengan cepat membentuk tim khusus yang bekerja secara profesional dan transparan, sehingga dapat menguak semua tabir di balik kasus Brigadir J tersebut. Kapolri telah membuktikan kepada publik bahwa mereka tidak pandang bulu untuk menindak siapa saja aktor yang berperan pada penembakan yang terjadi di rumah dinas Verdi Sambo. Pernyataan kontroversial Beni Harman dalam kasus pembunuhan Brigadir J ternyata bukan kali ini saja. Beni sebelumnya pernah keberatan dengan penonaktifan ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Pernyataan kontroversial ini terkesan seolah-olah dia membela Verdi Sambo. Seperti kita ketahui, Irjen Pol Verdi Sambo dinonaktifkan pada jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri sejak Senin tanggal 18 Juli 2022 yang lalu. Verdi Sambo dinonaktifkan Kapolri Jenderal Sigit untuk menghindari intervensi dalam penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Penonaktifan itu kemudian dibarengi dengan pembentukan tim khusus atau tim sus untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Menyikapi kasus itu, Beni mempertanyakan wacana menonaktifkan Irjen Verdi Sambo. Beni Harman menilai atas dasar apa Irjen Verdi Sambo harus diberhentikan. Menurut Beni, Verdi Sambo seharusnya tidak perlu dinonaktifkan. Beni meyakini bahwa Verdi Sambo tidak akan mengintervensi kasus yang menjeratnya. Keyakinan Beni itu karena pengusutan kasus ditangani langsung oleh Kapolri. Pernyataan Beni kala itu bertentangan dengan kekhawatiran publik akan kekuasaan Verdi Sambo di Mabes Polri. Jabatannya sebagai Kadif Propam dan Kasatgasus pada diri Verdi Sambo dikhawatirkan akan menghalangi penyidikan yang berlangsung. Para penyidik yang merupakan bawahan dari Verdi Sambo dikhawatirkan tidak leluasa bekerja secara optimal dan ada kemungkinan berbenturan dengan kekuasaan atasannya. Maka dari itu, muncullah usulan agar Verdi Sambo perlu dinonaktifkan terlebih dahulu untuk menjaga objektivitas dan menghindari konflik kepentingan dalam investigasi yang tengah dilakukan Polri. Terbukti, pasca dinonaktifkan dari jabatannya, penyidikan kasus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Selang beberapa hari kemudian, Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolri telah membuktikan bahwa seluruh warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Ini merupakan cermin kerja profesional jajaran kepolisian serta sikap tegas dan tidak pandang kedudukan. Perkembangan kasus Verdi Sambo hingga saat ini
murni kerja pihak kepolisian. Kapolri telah bekerja baik dan transparan dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J. Atau apakah politikus ini memang pro dengan Verdi Sambo? Kenapa pada saat Verdi Sambo dinonaktifkan, beliau tidak setuju? Sedangkan pada saat sekarang Verdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka, beliau malah mengusulkan agar Kapolri dinonaktifkan. Apakah anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengikuti atau memang tidak mengerti inti dari permasalahannya? Sebagai politikus partai politik, Beni Harman diharapkan tidak hanya melek teknologi dan media sosial, akan tetapi harus diimbangi pula dengan kemampuan merangkum narasi yang bisa dipercaya di medsos. Dalam penyampaian pendapat, seorang politikus seharusnya membangun narasi yang sesuai substansi dan keilmuannya. Janganlah menyampaikan pendapat sesuai narasi yang dipercaya oleh masyarakat. Jangan pula mengeneralisasi seolah-olah semua polisi tidak dapat dipercaya hanya demi mendulang suara masyarakat. Mari kita dukung penuh Polri sebagai lembaga penegak hukum di tanah air. Jangan sampai karena ulah para oknum membuat lembaga ini dituduh macam-macam. Semoga institusi Polri ke depannya bisa semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bisa lebih dipercaya menjadi tumpuan bangsa dan negara. Saya Yanti, undur diri.